Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Saya yakin kita semua tetap dalam pemeliharaan, penjagaan, dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana ada sampai hari ini karena anugerah dan kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masih melanjutkan tema besar kita, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Kita akan langsung saja membaca firman Tuhan. Mari kita simak dan dengar baik-baik. Yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita bahas kali ini adalah yaitu bagian yang terakhir tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Di dalam King James Version dikatakan having a form of godliness but denying the power thereof, yang artinya secara umum adalah sebenarnya mereka memiliki bentuk, memiliki sifat asli bawaan, yaitu suka akan hal yang baik, suka akan tentang hal-hal ketuhanan, tetapi mereka menyangkalinya, memungkiri kemampuan mereka untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kelihatan di luar, secara penampilan luar, secara lahiriah, secara yang bisa dilihat dengan mata kita langsung, adalah orang yang kelihatannya rajin, taat, saleh, sungguh-sungguh dalam urusan ke Tuhan, ke gereja rajin, doa rajin, ibadah-ibadah mungkin yang dilangsungkan gereja juga rajin. Bahkan untuk situasi sekarang ini mengikuti Zoom, artinya secara online rajin pertemuan-pertemuan rohani. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi dengan sesama, ternyata mereka tidak menunjukkan sifat mereka yang sama dengan tak kala mereka, yaitu melaksanakan ibadah secara lahiriah. Padahal kita tahu bahwa orang-orang yang kelihatan rohani itu jangan hanya secara penampilan saja, jangan hanya secara di bibir saja, jangan hanya kelihatan saleh, taat, benar-benar beriman hanya secara di luar saja. Padahal kenyataannya di dalamnya bobrok. Itu nanti sama seperti yang pernah Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi, yang dia katakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, di luar engkau kelihatan seperti kuburan yang putih, yang benar-benar bagus kelihatan di luar, tetapi di dalamnya berisi tulang belulang. Ini sungguh-sungguh sangat mengerikan. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, sangat-sangat mengenaskan, saudaraku. Jadi, di akhir zaman ini, orang-orang model seperti ini ada. Bagaimana mereka kelihatan sungguh-sungguh rajin, taat, beribadah, sungguh kusuk mereka dalam menjalankan yaitu ritual ibadah mereka. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak jadi contoh. Mereka tidak menjadi teladan. Mereka tidak jadi suratan Kristus yang terbuka,
Ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ini bisa artinya dilakukan dan dialami oleh siapapun, tidak peduli. Entah dia itu jemaat biasa, entah dia juga orang awam, atau juga bisa juga terjadi di kalangan, yaitu mereka yang melayani Tuhan, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Nggak peduli apa jabatan, apa pangkatnya di dalam gereja atau dalam sebuah pelayanan. Karena apa yang disampaikan Paulus ini, itu adalah suatu nubuatan yang artinya bisa saja tergenapi, di mana orang-orang kelihatan rohani, tetapi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan sifat rohani yang sesungguhnya. Secara lahiriah mereka benar-benar sungguh beribadah. Dari pakaiannya, penampilannya benar-benar artinya membuat kita artinya bergetar, membuat kita hormat bahwa mereka adalah orang-orang taat. Tetapi dalam kehidupannya bisa saja mereka adalah orang-orang yang bejat. Bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Kita harus menyadari bahwa jangan sampai kita menggenapi apa yang disampaikan Paulus ini. Lalu jangan pula kita menjadi artinya risih, tidak lagi mau ke gereja, tak kala kita melihat orang-orang yang seperti ini ada di tengah-tengah lingkungan gereja, lingkungan pelayanan. Dan juga janganlah sampai kita artinya membuat artinya atau menghakimi orang-orang yang melakukan seperti ini. Marilah kita malah menasihati mereka dengan kasih, dengan artinya yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Memang keadaan manusia akhir zaman akan muncul orang yang lebih memprioritaskan kulit daripada isi, yang lebih mengutamakan hal luar daripada hal yang batin, yang lebih mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh daripada hal-hal yang prioritas, hal yang penting. Tetapi jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus sama di luar dan di dalam. Kita harus punya nilai yang serupa. Jangan kita menjadi munafik. Kelihatan dari luar begitu artinya rohani, padahal di dalam tidak demikian kenyataannya. Kita juga harus melihat bahwa bukan hanya kita aja yang merasa benar. Bukan kita yang merasa lebih baik dari orang lain. Bukan gereja kita yang merasa lebih baik, lebih benar. Atau doktrin kita yang lebih baik, lebih benar. Sehingga kita menyudutkan artinya gereja atau doktrin orang lain yang berbeda dengan kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Punya kelebihan, punya juga kekurangan. Sama seperti mereka. Punya kelebihan, punya juga kekurangan. Jadi tidak perlu kita kelihatan manis seolah-olah kita artinya sudah yang paling baik, paling benar. Padahal di belakang mereka kita menjelek-jelekkan. Ini tidak benar, ini tidak baik. Keadaan manusia pada akhir zaman di mana orang hanya artinya mengutamakan ibadah secara lahiriah. Kita tidak boleh ikuti. Marilah kita memiliki integritas rohani, integritas Kristen yang sejati. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu waktu ada seorang pergi ke gereja bersama dengan istrinya. Sebenarnya dia sudah lama tidak pergi gereja. Namun suatu waktu dia pergi ke gereja. Namun karena dia sudah jarang pergi ke gereja, mungkin dia tidak terbiasa dengan artinya aturan yang berlaku di gereja itu. Dia lupa mematikan HP-nya. Jadi dalam situasi pas ibadah, lagi kusuk, tiba-tiba HP-nya berdering. Dia akhirnya gelagapan mencari HP-nya dan menemukannya, lalu akhirnya dia mematikannya. Namun setelah selesai ibadah, pendeta datang menegurnya dan mengatakan, sebaiknya Bapak matikan HP Bapak ya kalau lagi ibadah. Tidak sampai dari itu, para pelayan-pelayan gereja, artinya para pendua-pendua datang mengatakan dia, janganlah berisik Pak, apalagi dalam keadaan kusuk, kan bisa Bapak matikan.
Dan sepanjang jalan pulang ke rumah, istrinya menceramahi dia. Papa gimana sih kok bisa teledor? Harusnya kan papa matikan HP-nya dari tadi. Dia akhirnya diam saja. Dan tahukah saudara, pada malam hari, dia akhirnya pergi ke bar. Karena dia galau, dia minum di sana. Dan tak kala dia minum, dia tidak sengaja menumpahkan, yaitu minumannya. Dan tiba-tiba langsung pelayan bar itu menghampiri dia dan berkata, "Maaf Pak ya, kami akan ganti minuman Bapak yang baru," kata pelayan bar itu. Lalu petugas kebersihan di bar itu langsung datang mengepel lantai dan membersihkan tumpahan minuman yang di meja itu. Dan tidak sampai di situ, datang langsung manajer itu menghampiri dia, merangkul dia. "Nggak apa-apa Pak, nggak masalah, kami akan ganti yang baru." Saudaraku, melihat sikap, melihat respon, melihat reaksi orang-orang yang di bar itu, dia tersentuh hatinya. Wow, padahal mereka kelihatan tidak rohani dalam hatinya. Dia langsung membandingkan kejadian yang baru dia alami di gereja. Tetapi mereka begitu menunjukkan perhatian, kepedulian, rasa care yang tulus. Padahal di gereja dia melihat betapa orang-orang kelihatan rohani, tetapi menunjukkan jari telunjuk mereka, menghakimi dirinya seolah-olah dialah makhluk yang paling bersalah. Dan sejak saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memutuskan untuk lebih sering pergi ke bar daripada pergi ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah suatu ilustrasi. Dan memang sering terjadi, yang pada akhirnya orang-orang yang kelihatan rohani, orang-orang yang artinya kelihatan beribadah secara lahiriah, sering menjadi batu sandungan kepada sesamanya, yang akhirnya membuat orang-orang menjauh dari Tuhan. Harusnya orang-orang ke gereja bukan membawa orang artinya hanya ke gereja, tetapi membawa kehidupan Kristus yang sejati. Tetapi ada kasus-kasus di mana orang-orang yang kelihatan rohani membawa orang ke gereja bukan untuk mendekatkan kepada Tuhan, akhirnya membuat mereka makin jauh dari Tuhan. Bukan membawa ke surga, artinya malah menunjukkan neraka yang sesungguhnya. Itu sebabnya Paulus menekankan, janganlah kita memiliki sifat seperti itu. Paulus sudah menubuatkannya dan kita harus hindari itu. Kita harus tolak hal yang demikian. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang sejati, di luar dan di dalam sama. Penampilan lahiriah dan penampilan batinnya sama. Bahkan harus kita sadari, hal-hal lahiriah seperti ketampanan, kecantikan, pakaian, perhiasan, atau hal perlengkapan lainnya yang membuat mungkin kita gemerlap, mungkin kita kelihatan hebat, mungkin kita kelihatan wah, itu hanya sementara. Seperti kata Paulus, yang kami perbaharui hari lepas hari adalah yaitu pakaian batinia kami. Karena itulah harta kami yang sesungguhnya, itulah bejana kami yang kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Demikianlah kita. Bukan berarti kita tidak boleh artinya menikmati atau memakai hal-hal yang bersifat lahiriah. Tidak demikian. Tetapi kita utamakan, fokuslah untuk hal-hal yang batinia. Karena Tuhan tidak hanya melihat rupa, Dia lebih mengutamakan melihat hati kita. Dia tahu hati kita tuluskah atau tidak. Sungguh-sungguhkah kita mengasihi Dia atau tidak. Ini Tuhan tahu. Oleh sebab itu, biarlah dengan firman Tuhan ini kita belajar. Janganlah kita lebih mengutamakan hal lahiriah daripada hal batinia. Mari kita fokuskan energi kita. Mari kita pusatkan perhatian kita lebih mengutamakan hal batinia daripada hal lahiriah. Semoga ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.